Selamat malam para Just Talkers. Berhubung banyak banget yang pengen tahu soal review lawan Vietnam dengan Afghanistan besok jam 6, makanya gue mau bikin video dulu. Pertama-tama kita bahas lawan Vietnam dulu, terus kita bahas kekuatan Afghanistan gimana. Oke? Satu, lawan Vietnam kemarin mereka mencetak 7 gol, tapi di menit-menit terakhir, 10 menit terakhir kebobolan 5 gol. Oke. Kita tidak bisa menilai hanya kebobolan 5 gol, bahwa itu menjadi catatan tersendiri, iya. Dan gue rasa Kensuke juga tahu, bahkan Kensuke kemarin membuat statement di media bahwa dia mengaku itu kesalahan dia, power play kebobolan 5. Oke. Kalau gue bilang itu bukan kesalahan dia, oke. Dia mengatakan bahwa dia mungkin kurang banyak latihan power play, maka dari itu bisa kebobolan. Gini, kalau seandainya mereka kita dari awal deh, kita lihat dalam 3 pertandingan itu gue bilang ada peningkatan dari sisi permainan, dari sisi defense, dari sisi efektivitas menciptakan peluang. Oke. Definitely sangat kelihatan dari Taiwan, Irak ke Vietnam. Sangat kelihatan dari peningkatan. Berapa negara dalam sejarah bisa cetak 7 gol ke Vietnam? Coba dipikirkan itu dulu. Oke. Terus kedua, kalau seandainya mereka 3 kali bermain power play, 3 kali kebobolan, mungkin bisa disalahkan Ken, ya. Tapi ini kan baru pertama kali main power play. Oke, baru pertama kali. Yang jelas, yang sangat kelihatan adalah selalu di 10 menit terakhir, 15 menit, 10 menit lah, dari 3 pertandingan ini, stamina ini mulai menurun. Apakah itu salah pelatih? Enggak. Salah pelatih fisik? Enggak juga. Jadi yang salah siapa? Pasti ada solusinya kan? Karena pertandingan U20 ini akan menjadi contoh untuk senior. Yang bagus, kemungkinan besar Ken akan menerapkan di senior. Yang kurang-kurang itu membuat kita senior, di mana gue akan terlibat, sebuah pelajaran di mana kalau di senior hal seperti ini tidak boleh terjadi. Oke. Kalau seandainya pemain, kita lihat 5 gol yang kita kebobolan terakhir, itu murni, kalau gue bilang murni dari kelelahan, sehingga staminanya menurun. Pada saat stamina menurun, fokusnya pun juga menurun. Terjadilah counter attack, tidak teratur, tidak terorganisir, sehingga tidak bisa menambah ekstra gol lagi. Walaupun mereka mendapatkan itu, terjadilah kurang mengambil inisiatif pemain untuk menutup. Ini kalau menurut gue ini murni karena stamina. Tapi memang itu bisa disiasati, dan Kensuke pasti ada solusi buat itu. Cuman kalau gue bilang ini bukan salah pelatih. Bahkan ini juga bukan salah pemain. Mungkin mereka agak kaget dengan gempuran dari menit ke-14 bersih loh. Jadi total itu mungkin sekitar 20 menit digempur dengan power play, mendapatkan 2 gol, kebobolan 5 gol. Apakah itu bagus? Enggak, itu tidak bagus. Dan staf pelatih juga tahu kok, enggak usah kita yang ngajari mereka. Tapi yang penting kan mereka sekarang sudah lolos dulu. Pertama kali dalam sejarah, luar biasa. Dan harus gue akui, gue sangat happy dengan penampilan U20 ini. Luar biasa bagusnya, bukan dari sisi skor aja, tapi dari sisi permainan. Pertama kali dari berapa tahun terakhir kita bermain sesuai dengan kapasitas kita sendiri. Maksimal, tidak tergantung oleh 1, 2, 3 pemain. Bermain sangat bagus. Mungkin ada catatan sedikit untuk bisa lebih bagus lagi ke tim senior. Tapi secara overall luar biasa. Salut, dan salut untuk tim pelatih, dan salut untuk pemain. Nah, sekarang mereka mendapatkan 2 hari untuk memperbaiki itu. Kalau masalah soal solusi kenapa di 10 menit terakhir lengah, itu terjadi di futsal zaman gue pun terjadi, di sepak bola kita, timnas sepak bola kita itu terjadi.
dan itu harus kita siasati. Dan gue sudah ada solusi untuk itu, tidak bisa gue ungkapkan. Nanti kita lihat apakah solusi gue untuk menyiasati itu akan berhasil. Nanti kita lihat. Oke, ini to be continue soal ini. Jadi kembali lagi ke timnas U20, penampilan yang luar biasa, dan gue rasa mereka akan belajar lagi. Kensuke orangnya sangat di samping memiliki besar hati, sangat profesional, dan itu sangat detail sekali. Dia akan memberi masukan kepada pemain-pemain terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dan kembali lagi ke pemain untuk melakukan itu. Oke. Sekarang kita bicara soal lawan Afghanistan. Ini negara agak aneh. Tidak kelihatan dalam sejarah dunia futsal, tiba-tiba tahun lalu di senior mereka masuk 4 besar out of nowhere. Dan kemarin lawan Thailand, gue sengaja mengulang nonton lagi pertandingan ini. Kenapa mereka bisa kebobolan Thailand 3 kali dan sempat 3-2, dan di detik-detik terakhir bahkan mendapatkan peluang besar, nggak berhasil dicetak oleh Thailand. Afghanistan lolos. Untuk gue mereka layak lolos. Kembali lagi pertanyaan gue, kenapa mereka bisa seperti itu? Kita tidak bisa mendadak membuat sebuah timnas hebat tanpa ada kompetisi yang hebat. Oke. Apakah ada kompetisi futsal yang hebat? Gue nggak tahu. Setahu gue tidak ada. Terus pemain-pemain dari mana? Feeling gue mereka ini entah keturunan Iran, entah orang Afghanistan yang lari pada saat perang ke Iran, mereka tinggal di Iran tapi masih paspor Afghanistan, sehingga mereka boleh memperkuat Afghanistan. Kalian masih ingat nggak waktu Irak di sepak bola menjadi juara Asia? Itu nggak ada pemain yang main di Irak, karena pada saat itu Irak masih baru merdeka atau masih hancur-hancuran lah. Dan itu bisa, dan ini feeling gue terjadi dengan Afghanistan, karena gaya bermain mereka itu Iran banget. Satu level di bawah Iran, satu level di atas Irak. Kita pertama kali menghadapi tim yang sangat sulit, yaitu besok lawan Afghanistan. Lawan Irak, lawan Taiwan, gue sudah bilang, bahkan gue bilang ke Pak Sekjen, oh ini lolos, auto lolos, terbukti. Lawan Vietnam, kalau lu nonton video gue udah bilang 60-40%. Dan kalau lu bisa ngitung secara matematis 75 ya, sekitar 60-40%. Terbukti, oke? Apa yang dilakukan Vietnam terbukti. Bermain sangat Spartan, tidak ada visi, no imagination. Kebobolan, bisa kebobolan 4-0, 5-0 dulu, 5-1 sampai 6-1, 6-2, 7-2. Akhirnya mereka bisa nguber. Tapi Afghanistan, satu hal yang gue tidak melihat dilakukan oleh tim lain, tidak dilakukan oleh Iran, tidak dilakukan oleh Jepang, tidak dilakukan oleh Thailand, bahkan kita pun tidak melakukan itu apa. Tapi dilakukan oleh Afghanistan, yaitu man-to-man defense-nya itu ketat banget. Bener-bener jaraknya itu sangat ketat. Untuk bisa melakukan itu lu butuh stamina cukup bagus. Satu. Kedua, secara fisik mereka adu 1 lawan 1. Pemain Thailand 80% kalah. Artinya kemungkinan besar kita kalah juga. Oke. Dua hal di mana tim Afghanistan ini unggul. Tapi kekurangannya di mana? Sirkulasi bola mereka itu lambat. Jadi lebih gampang diantisipasi. Satu. Kedua, serangan mereka itu banyak dari sayap. Iran banget mengandalkan skill individu, itu pun gampang diantisipasi, dan gue yakin Kensuke ada solusi untuk itu. Hanya masukan dari gue adalah bagaimana mengantisipasi kalau kita di cover ketat man to man. Ada dua solusi. Satu, lebih jemput bola pada saat kita membangun serangan, melakukan sirkulasi bola. Tidak menunggu tapi menjemput, karena kalau mereka terlalu ketat kita menunggu bola gampang dipotong. Oke. Kedua, bagaimana melewatin adalah lewat wall pass. Yang dilakukan strategi oleh Ken luar biasa, top, cocok. Bermain dengan pivot mobile yang turun ke bawah ke sayap sehingga meng-create ruang yang berkali-kali dimanfaatkan oleh pemain kita. Dari sisi mental bagus, cuman kadang jarak pemain kita itu agak terlalu jauh, dan ini akan bahaya pada saat melawan Afghanistan karena mereka jaganya itu benar-benar ketat sekali. Jadi mereka harus lebih dekat lagi atau lebih jemput bola. Kalau sana jaraknya terlalu jauh, jemput bola
dan mungkin sekali-sekali mengandalkan long ball, through pass, wall pass. Di sini peluang kita untuk bisa mengalahkan Afghanistan, karena dari sisi skill kita kalah, sisi fisik kita kalah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kita punya moral yang bagus, permainan set play antar pemain sudah luar biasa top, one of the best di Piala Asia ini. Peluang kita untuk lolos, untuk gue 50-50. Kalau mereka tidak belajar dari ketiga kesalahan yang sudah dilakukan dan bermain lebih santai lagi, jangan kayak Irak 5 menit pertama tegang dan lain-lain, main atau lawan Vietnam 5 menit pertama, main lebih santai lagi. Mereka harus lebih percaya diri bahwa mereka bisa. Tim kita ini is one of the best di Piala Asia ini, dan mereka harus sadar bahwa mereka salah satu yang terbaik. Tanpa sombong, tetap rendah hati, tapi kekuatan ini harus mereka tunjukkan, harus mereka tonjolkan bahwa mereka punya permainan strategi set play yang bagus, one of the best. Kalau mereka bisa percaya diri, penuh dengan percaya diri, tampil bermain seperti biasa, seperti 3 match sebelumnya, kita bisa banget mengalahkan Afghanistan. Dari sisi efektivitas dan dari segala sisi lah. Tapi kembali lagi, ini adalah tim yang paling berat yang akan dihadapi oleh Indonesia sejauh ini. Peluang untuk lolos untuk gue ini 50-50 match. Kalau kita bisa belajar dari 3 kali kesalahan, termasuk power play, termasuk permainan keras dari pemain, kita bisa mengantisipasi, mengontrol emosi, kita definitely bisa lolos ke final. Oke? Semoga itu terjadi. Kita lihat. Good luck timnas Indonesia.